Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Ferdiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan proyek minggu ke-10 dan 11 mata kuliah jaringan komputer. Di sini terdapat sebuah studi kasus, yaitu Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan Access Control List atau ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun simulasi jaringan ini dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Spesifikasi project menggunakan topologi jaringan, yaitu satu router, 2 switch, dan 4 PC. Untuk segmentasi VLAN 10 Departemen IT menggunakan PC 2 dan PC 1 dan PC 2 dengan menggunakan IP 192.168x1 atau 24, di mana XX adalah dua angka tanggal lahir Anda. VLAN 20 Departemen Keuangan menggunakan PC 3 dan PC 4 dengan menggunakan IP 192.168.xx.1 atau 24, di mana XX adalah dua angka NIM terakhir Anda. Konfigurasi yang diharapkan. Konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi. Konfigurasi trunking antara switch dan router. Konfigurasi subinterface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Penerapan ACL atau Access Control List pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Uji konektivitas untuk memastikan bahwa PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Oke, untuk topologinya seperti ini. Ada router 1, ada 2 switch, dan ada 4 PC. Sebelah kiri untuk divisi IT dan sebelah kanan untuk divisi keuangan. Yang pertama kita konfigurasi IP-nya untuk tiap-tiap PC. Kita setting terlebih dahulu untuk PC ini. IP-nya kita pakai 192.168.5.2. Karena 5 ini adalah tanggal lahir saya, adalah 5. Lalu subnet masknya kita pakai ini karena tadi pakai /24. Lalu gateway-nya 192.168.5.1. Oke. Lalu kita setting juga untuk PC 1. IP-nya 192.168.5.3. Subnet masknya sama seperti tadi. Lalu untuk gateway-nya 192.168.5.1. Oke. Lalu kita setting juga untuk PC 2, yaitu yang divisi keuangan. IP-nya kita pakai 192.168
15 2. Karena 15 ini adalah NIM saya. Lalu subnet masnya sama seperti tadi. Lalu untuk gateway 192.168.15.1. Oke, kita setting juga untuk PC3. IP-nya kita pakai 192.168.15.3. Subnet masnya sama. Untuk gateway 192.168.15.1. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita buat VLAN yang ada di switch ini. Kita klik switch 0. Untuk VLAN numbernya 10. Untuk VLAN name-nya ID. Untuk ID lalu kita ganti 20 untuk keuangan. Lalu di sini yang di fast Ethernet 0/1 itu yang nyambung ke PC 0 kita buat akses lalu VLAN-nya yang ID. Oke. Lalu di fast Ethernet 1/1 itu yang nyambung ke PC 1. Kita pakai akses juga, lalu VLAN-nya 10 ID. Oke. Lalu untuk fast Ethernet 2/1 ini yang ke router. Kita pakai lalu untuk fast Ethernet 2/1 ini yang ke router. Kita pakai terang. Lalu fast Ethernet 3/1 ini yang ke switch 1, yang ke divisi keuangan. Sama kita pakai terang juga. Selanjutnya yang di switch 1 di departemen keuangan kita tambahkan juga untuk VLAN-nya. Kita klik switch 1. Keuangan. Lalu add. Lalu di sini yang fast Ethernet 0/1
itu yang nyambung ke PC2. Dapat akses, lalu VLAN-nya 20. Lalu fast Ethernet 1/1 itu yang nyambung ke buat akses juga, lalu VLAN-nya 20. Lalu untuk fast Ethernet 2 set Lalu untuk fast Ethernet 2/1 itu yang nyambung ke switch 0, departemen IT. Kita buat terang. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasi di routernya. Kita klik routernya, lalu masuk di CLI. Selanjutnya kita enable, lalu konfigurasi interface, fast Ethernet 0/0.10, lalu encapsulation dot 1hi10. Lalu IP address-nya IP address-nya 192 168.5.1, lalu 255.255.255.0, lalu exit. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/0.20, lalu encapsulation dot 1hi20, lalu IP address-nya 192.168.15.1, 255.255.255.0, lalu exit. Lalu interface fast Ethernet 0/0, no shutdown. Nah, sudah. Kemudian exit. Nah, di sini sudah hijau ya. Selanjutnya kita coba untuk yang satu divisi IT ini.
Nah, sudah bisa ya. Dan ini sudah berhasil. Lalu kita coba juga untuk yang divisi keuangan. Nah, sudah berhasil juga. Lalu kita coba juga untuk yang antar divisi dari divisi IT ke divisi keuangan. Nah, sudah bisa ya. Jadi ini masih bisa berkomunikasi antar divisi. Selanjutnya kita buat ACL-nya atau Access Control List untuk memblokir agar divisi ini tidak bisa berkomunikasi. Langsung saja masuk ke CLI-nya, lalu kita enable, lalu konfigurasi, lalu access list, seratus, Denny dengan IP 192.168.5.0 0.0.0.255. Lalu interface plus Ethernet, nol slash 0.10. Lalu IP access group 100 in. Lalu kita exit. Oke, sudah. Lalu kita coba lagi kirim paket dari antar divisi.
Lalu kita simulasikan. Nah, di sini sudah tidak bisa karena sudah dipasang ACL tadi atau Access Control List. Jadi komunikasinya akan diblokir. Jadi antar divisi ini tidak bisa berkomunikasi lagi. Baik, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.